Halo sob, kalau lo adalah tipe pemain yang energik, mungkin cocok pakai sepatu ini. Nike Mercurial Zoom Vapor 16 Academy. Mau tahu reviewnya? Let's go! Oke, jadi ini adalah warna terbarunya yang baru aja dirilis di Oktober tahun ini, dimana masuk dalam line up-nya Mid Voltage Pack yang akan bersanding dengan Tiempo dan juga Phantom. Nah, Tiemponya kemarin udah kita review. Kali ini sekarang tinggal yang Mercurial Zoom Vapornya. Nah, untuk yang ada di depan gue ini baru ada yang Vapor 16 ya, karena opsi lainnya nanti juga akan ada Superfly 10. Nah, untuk Vapor 16-nya kita udah ada varian yang bola dan juga yang futsal. Dimana kalau kita perhatikan ini warnanya benar-benar menyala, terang, kemudian ya energik juga. Dan kalau kita perhatikan ini juga mengingatkan gue dengan paketannya Highlight di tahun 2015 dari Nike yang juga pakai warna yang sama, yaitu Volt. Kemudian kalau warna Voltnya yang di paketan Highlight itu disandingkan dengan warna pink. Kalau yang sekarang di Mid Voltage itu pakai warnanya hitam dengan detailing warna silver juga. Jadi berasa makin mahal ya sepatunya. Terus nanti di bagian upper dalamnya di sini juga ada logo swoosh, sisi bagian luarnya juga ada logo swoosh yang lebih besar. Kemudian ini dia ada branding Nike-nya, terus area belakang ada tulisan Air. Ini tulisannya gede banget ya. Terus area belakang heel tab-nya juga ada tulisan Mercurial. Nah, desain Air ini banyak dikritik sih sama para pengguna ataupun para pecinta Nike karena katanya agak sedikit mengganggu. Kayak mending desain yang lain aja gitu. Tapi ya di sisi lain memang di sini ada simplifikasi sih dari generasi sebelumnya. Kalau kita tahu kan di generasi sebelumnya tulisan Air-nya ada di dua sisi ya, di bagian sisi luar belakang dan juga sisi bagian dalam. Dan gua rasa sih lebih manis yang sekarang secara desain. Terus kalau ngomongin warna Volt juga, sebenarnya Nike juga pernah pakai di Vapor 14 kalau nggak salah. Di Vapor 14 itu warnanya Voltnya agak sedikit berbeda sih, lebih ke kuning. Kalau ini lebih ke hijau gitu ya. Terus kalau di Vapor 15 di generasi sebelum ini itu ada warna pink blaze yang disandingkan dengan Volt. Jadi warna utamanya tetap warna pink, tapi warna Voltnya itu jadi warna nomor 2. Kalau yang sekarang kan warna utama. Dan ya sebenarnya kalau kita ngomongin warna Volt itu kayaknya di setiap generasi selalu dipakai sih. Cuma memang dominasinya itu nggak terlalu terasa di generasi Vapor 15, baru deh di Vapor 16 ini benar-benar ditonjolin. Oke, sekarang kita bahas soal material uppernya, dimana untuk Vapor 16 Academy ini menggunakan basic synthetic mesh yang karakternya itu lebih lengket, kemudian lembut, lentur, tipis, tapi juga tetap kuat. Nah, kalau misal kita perhatikan ataupun kita pegang, ini feelnya lebih halus dari Vapor 15. Kalau misal lu suka dengan sepatu yang lebih bertekstur, pilih yang Vapor 15. Tapi kalau misal lu suka dengan feel yang lebih halus, itu ada di Vapor 16. Tapi kalau misal kita perhatikan, dia juga nggak yang halus-halus banget ya, karena di area depannya ini ada semacam pattern chevronnya, dan nanti ada transisi halus yang mana ini bagian belakangnya, terutama di tulisan Air-nya ini dia nggak sebertekstur area depan. Jadi transisinya itu nanti ada di area bagian dalam dan juga sisi luar dari si sepatunya. Nah, untuk Vapor 16 Academy sendiri ini juga memang menggunakan fleksibilitas lidahnya yang jadi daya tarik tersendiri ya. Jadi kalau misal lu suka dengan yang simple-simple ya memang pilihannya ada di Vapor. Kalau misal lu suka dengan daya rekat yang lebih nyaman, yaitu ada di varian yang Superfly 10. Jadi tinggal lu pilih aja, karena Vapor 16 ini juga menawarkan harga yang lebih terjangkau, lebih murah. Dan untuk lidahnya sendiri dia nggak full terpisah, jadi memang yang dipisahkan itu cuma setengahnya aja, terutama di bagian atas ini. Kalau bagian depannya ini dia udah nyatu dengan upper dalamnya. Jadi kalau misal stabilitasnya sih masih oke ya, lidah sepatunya nyaman, dia breathable juga karena ada lubangnya, tipis aja, kecil-kecil. Terus kalau talinya standar,
Talinya dia juga udah punya daya cengkram yang maksimal. Terus yang gue suka adalah bagian heelnya ini. Kalau kita ngomongin bagian heelnya ini juga udah diimprove dari Vapor 15 ya. Di Vapor 15 berasa lebih kaku. Kalau ini dia benar-benar lentur. Dan juga ini akan sedikit mengurangi resiko cedera ataupun blister di area heel kita. Untuk bagian dalamannya, inner heelnya juga benar-benar lembut. Ini dia paddingnya tipis aja sih. Serasa nggak ada padding sih, tapi sebenarnya ada, tapi benar-benar minim banget. Terus untuk bagian insole-nya sendiri juga dia standar aja. Ini biasa dipakai di grade akademinya si Nike. Cuma dia memang beda kayak Superfly 10 yang removable atau bisa dilepas. Kalau ini dia masih dilem, tapi lemnya itu juga pilih-pilih karena Nike tahu ataupun Nike juga pengen pamer soal air zoom-nya ini. Jadi untuk di grade akademi, air zoom-nya itu disematkan di bagian bawah tumit, yang mana sengaja banget oleh Nike nggak dilem. Jadi kelihatan bentuk air zoom-nya itu seperti apa, dia hexagon gitu. Tapi bagian tengah ke depannya itu dia dilem. Gue nggak tahu alasannya, tapi yang jelas ya buat pamer-pamer aja sih gitu. Jelas ini untuk air zoom-nya dia cukup minim. Kalau misal lu butuh setelan air zoom yang lebih banyak, itu ada di grade Pro dan juga di grade Elite. Itu jelas lebih responsif ya dibandingkan dengan grade akademinya ini. Kalau kita ngomongin soal bobotnya, ini juga masih cukup ringan ya, karena bobotnya di size 41 itu ada di angka 209 gram untuk yang versi bola. Kalau yang versi futsal ada di angka 231 gram. Ini tentunya lebih ringan dari kompetitornya, yaitu di F50 League dan juga Puma Ultra Match. Kalau kita ngomongin soal harganya juga ini lebih terjangkau ya, karena ini ada di harga retail 1.299.000, sedangkan F50 itu ada di harga retail 1.400.000, sedangkan Puma Ultra Match itu ada di harga 1.500.000 atau 499. Jadi menurut gue ini adalah salah satu opsi yang menarik, karena memang harga yang ditawarkan dari sisi material juga benar-benar nyaman, walaupun dia nggak terlalu lebar banget ya. Shape-nya ini dia lebih ramping dari saudaranya, yaitu di Phantom ataupun di Tiempo. Jadi lo perlu hati-hati soal pemilihan size, apalagi lebarnya ini dia juga penyesuaian lebarnya, weightnya itu dia memang terbatas karena materialnya bukan kulit, yaitu sintetis tadi. Dan mungkin itu yang bisa gue sampaikan. Sekarang kita bahas soal outsole-nya. Ya bro, untuk material outsole-nya sendiri, Vapor 16 itu menggunakan basic TPU atau plastik, karena ini adalah varian yang FG. Kalau yang AG ataupun yang HG atau SG itu udah beda lagi ya. Untuk statnya sendiri kalau kita perhatikan memang benar-benar cenderung agresif, walaupun dia menggunakan konfigurasi stat yang hybrid ya. Ada molded stat dan juga blade stat, dimana ini memang sengaja dibuat Nike karena spesifikasi untuk varian yang akademi itu adalah FGMG, artinya firm ground multi ground, bisa digunakan di beberapa jenis lapangan, baik di rumput alami yang jadi medan tempurnya atau juga rumput sintetis. Masih aman walaupun tingkat kenyamanannya kurang ya. Kalau rumput sintetis kan jauh lebih enak buat lu pakai yang turf ataupun yang AG. Nah, Nike tahu betul sih, karena memang untuk kelas akademi ini banyak kaum mendang-mending. Jadi ya daripada beli yang turf ataupun yang AG, mending yang FG sekalian, jadi bisa gunakan di beberapa jenis lapangan. Mungkin itu yang ada di pikiran desainernya Nike. Dan untuk bagian statnya sendiri, dia jumlahnya standar aja, ada 7 di bagian depan. Kalau area tengahnya ini kita anggap 1 aja lah ya. Terus nanti kalau bagian belakangnya ini dia ada 4, jadi totalnya ada 13 stat. Kalau bagian area depannya, depan dalam, ini dia sengaja menggunakan stat yang bulat sehingga ketika kita bergerak atau merubah arah itu traksinya lebih nyaman. Karena kalau misal lu pakai stat yang blade semua itu malah berbahaya, terutama pada saat lu bermanuver. Dan bagian tengahnya dia cukup kokoh. Terus nanti kalau kita perhatikan ini juga desainnya beda dengan Vapor 15 ya. Salah satu improvement yang terjadi di Vapor 16 adalah bagian sole plate-nya ini, walaupun cuma desainnya aja yang diubah. Kalau bagian uppernya itu kan tipis-tipis aja, cuma desain sole plate-nya ini benar-benar berubah banget. Untuk
area tengahnya juga dia ada semacam kayak gelombang gitu. Untuk bagian ujung depannya dia pakai yang tajam-tajam. Jadi ketika kita akan bergerak ataupun pada saat kita berlari itu jadi punya daya dorong ataupun daya begas yang lebih maksimal lagi. Nah, kalau untuk bagian air zoom-nya sendiri ini juga memang ya antara kerasa dan juga nggak kerasa lah ya kalau di Vapor 16 yang di Great Academy ini, karena dia fungsi utamanya untuk memberikan responsivitas bantalan aja, jadi lebih kerasa empuk aja gitu. Kalau di versi futsal dia pakai desain yang berbeda juga, udah di-improve juga dari Vapor 15. Midsole-nya sih masih pakai midsole air zoom ya, masih yang sama. Dan kalau kita ngomongin soal air zoom-nya, entah kenapa gue merasa kalau teknologi air zoom di futsalnya ini dia lebih minim ya. Mungkin juga karena udah dibantu dengan Vapor ataupun midsole di Vapor 16 Academy ini, karena midsole-nya ini udah benar-benar tebel. Jadi kalau misal air zoom-nya itu ditebelin lagi terlalu berlebihan sih. Terus nanti juga untuk outsole-nya dia pakai rubber. Rubbernya udah punya daya cengkram cukup baik. Dia benar-benar bertekstur, dan untuk para flank ya cocok banget lah. Terus nanti bagian bawahnya ini juga kelihatan teknologi air zoom-nya sengaja memang diperlihatkan dari bawah dan juga dari atas. Jadi lu bener-bener tahu kalau air zoom-nya ini dia nggak cuma gimmick gitulah. Terus nanti di bagian tengahnya dia ada logo swoosh-nya, warna dasar dari si outsole-nya ini dia sama dengan upper-nya yaitu Volt. Terus ada tambahan warna black juga di bagian depan yang menunjukkan kalau ini dia benar-benar punya karakter yang agresif. So itu dia review singkat tentang warna terbaru dari Zoom Vapor 16 Academy. Tadi udah gue spill harganya, tapi itu adalah harga retail. Harga jual dari Sporty ID sendiri cuma di 1.040.000. Tergantung via mana lu check outnya. Kalau via marketplace pasti akan ada penyesuaian harga ya. Dan link pembeliannya udah ada di deskripsi kok. Lu juga bisa mampir via marketplace kita, ada di Shopee dan juga Tokopedia. Atau buat lu yang pengen dapetin bonus tambahan, baik itu berupa sushbag, kaos kaki dan lain sebagainya, nanti bisa check outnya via admin WhatsApp kita. Mereka juga bakal ngebantu lu buat pemilihan size maupun model yang lu inginkan. Atau mau berkunjung langsung juga bisa banget, langsung aja ke Sleman, Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap di Sporty ID Bloodsport, sang juara.